Kakek terkejut melihatku. Dia menyadari bahwa aku, yang dibesarkan di pedesaan, ternyata lebih mengerti tata krama dan etika daripada siapapun di keluarga ini. Terutama dalam hal memberi teh kepada orang yang lebih tua, semuanya sempurna tanpa celah. Tapi aku jelas tidak menerima pendidikan yang baik. Lalu mengapa aku bisa begitu sopan dan penuh hormat? Kakek sama sekali tidak menyangka bahwa aku yang ada di hadapannya ini adalah putri sulung dari keluarga terpandang yang sudah berabad-abad. Sejak kecil aku dipenuhi dengan harapan besar, terampil dalam seni musik, catur, kaligrafi, dan strategi. Namun pada hari ulang tahunku yang ke-18, aku tiba-tiba terlempar ke zaman yang asing ini menjadi anak kandung yang hilang selama bertahun-tahun, ibu yang baru saja hendak datang untuk menyapaku dengan hangat langsung diseret oleh anak tiriku yang telah mengklaim identitasku. Selama 20 tahun lebih kakek berdiri di samping namun mengabaikan semuanya. Dia berpikir aku, cucu yang tumbuh di pedesaan dan tidak pernah mendapatkan pendidikan, hanya akan mempermalukan keluarga. Karena itu, dia menyuruh pengasuh mencari guru privat untuk mengajarku aturan-aturan dan memerintahkan agar aku tidak keluar rumah atau terlihat di depan umum sebelum aku belajar sopan santun dengan benar. Sedangkan adikku yang dimanjakan sejak kecil dan anak tiriku tentu saja tidak menganggapku penting. Mereka bahkan mengejekku di depan umum karena kasar dan tidak tahu etika. Melihat semua ini, aku tidak memberi penjelasan sedikit pun. Kakek yang melihatku diam, lalu bertanya apa alasannya. Aku dengan tenang menjawab bahwa sebagai yang lebih muda, aku tidak berani memotong pembicaraan orang yang lebih tua. Karena aku tetap cucu keluarga ini meskipun aku tidak dibesarkan di bawah bimbingan kakek selama bertahun-tahun, aku tetap tidak akan melupakan apa yang sudah tertanam dalam diriku. Ternyata kata-kataku membuat kakek langsung berubah sikap. Kemudian, dengan nada seorang pemimpin keluarga, aku menyuruh pengasuh untuk menyajikan teh kepadaku. Meski pengasuh tidak senang, namun terkejut oleh sikapku yang tegas. Ia hanya bisa mengangguk. Sementara itu, para kerabat mengira aku hanya berpura-pura berpamer, namun aku tetap melakukan ritual pengenalan dengan cara yang paling tepat dan memberi teh kepada kakek dengan penuh hormat. Aku mendapat pujian darinya, namun begitu dia melihat anak tiriku yang berdiri dengan sikap tidak sopan dan duduk tidak tepat, kakek berpikir dalam hati bahwa jelas dia bukan anak kandung. Melihat aku mendapatkan pengakuan dari kakek, wanita licik itu langsung berdiri dan berusaha mempermalukanku. Dia menarik ibuku, mengatakan bahwa aku telah menderita lama di luar, dan ibuku tidak perlu khawatir padaku lagi. Dia ingin agar ibuku lebih memanjakan dirinya. Dengan perkataan itu, ibu langsung tersentuh dan mengatakan di hadapanku bahwa wanita licik itu adalah yang paling disayanginya. Awalnya, aku kira kata-kata ibuku akan membuatku marah dan menangis. Namun, aku justru menggenggam tangan wanita licik itu dan ibuku, menghibur wanita licik itu, mengatakan bahwa aku juga akan merawatnya dengan baik mulai sekarang. Kemudian, pengasuh membawaku ke kamar yang sudah disiapkan. Dia mengatakan bahwa kamar itu dihias mirip dengan kamar anak tiriku. Setelah itu, tanpa menunggu jawabanku, dia pergi dengan sikap tinggi. Namun, aku memanggilnya kembali dan meminta agar kamar tersebut dihias dengan warna biru.